Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali di channel dakwah Khatistiwa, yang insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait masalah nafsiyah atau kepribadian Islam dan faktor-faktor yang memperkuat kepribadian Islam kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu karakter orang yang memiliki nafsiyah Islamiyah yang kuat, dia akan selalu menjaga dirinya, memelihara dirinya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran betul-betul hadir di dalam dirinya. Dia berupaya untuk membaca, dia juga berupaya untuk menghafal, dia berupaya juga untuk mengamalkan dan menerapkan, serta mentadaburi isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan juga Al-Quran ini apabila kita baca itu akan menjadi ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka akan semakin berlipat gandalah pahala kita di bulan suci Ramadan. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, khususnya dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 42. Allah katakan, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Jadi tidak datang padanya kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, dari sebelum dan sesudahnya. Tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari zat yang maha bijak dan maha terpuji. Al-Fussilat ayat 42. Para pemirsa, di dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah, yang mana tidak datang padanya itu la ya'tihil batil. Apa yang dimaksud dengan batil? Maka para mufassir menafsirkan yang dimaksud dengan al-batilu itu adalah maknanya la yakzibu, yang tidak didustakan, atau bisa juga bermakna asyaiton, ya. Jadi tidak akan datang syaitan ketika ayat ini diturunkan, baik sebelum dan sesudahnya. Artinya tidak akan ada lagi yang mengganti kitab ini, dan kitab ini tidak akan dihapus. Nah, ini luar biasanya Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya juga Allah katakan dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kamilah, yaitu Allah, yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Alkitab atau Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya Allah lah juga yang akan menjaganya. Oleh karena itu Al-Quran ini akan selalu terjaga hingga akhir zaman. Al-Quran juga yang akan menghidupkan jiwa-jiwa manusia, menenteramkan hati manusia. Dengan izin Allah pula, Al-Quran itu akan membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang cahaya. Nah, cahaya ini maksud itu adalah cahaya Islam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu bagi kita yang hari ini mengaku iman kepada Allah, yang hari ini juga sedang melaksanakan ibadah puasa, tentulah kita sangat ingin mengamalkan apa saja yang dikandung di dalam Al-Quran tersebut. Karena memang Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya bekal bagi setiap muslim. Dan barang siapa yang membacanya, tentulah, apalagi mengamalkannya, tentulah pahala yang besar akan dia dapatkan. Lebih khusus lagi bagi para pengemban dakwah yang senantiasa hari-harinya itu dia harus menyampaikan kebenaran Islam. Hari-harinya juga dia mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian dan bahkan musibah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, yang hari ini wabah pandemi itu masih menyelimuti daerah-daerah kita. Dan oleh karena itu bagi para pengemban dakwah, pegangan kita itu tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah, yaitu kepada Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang membaca, barang siapa yang senantiasa menjaga, barang siapa yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, tentulah dia akan menjadi kokoh, kuat, tidak akan mudah terombang-ambing, dan tidak akan mudah dia teralihkan kepada sesuatu yang lain. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti itu jugalah bagaimana para sahabat dan Rasulullah ketika mereka mengarungi dakwah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka mengarungi kehidupan di dunia ini juga seolah-olah mereka betul-betul mengalami berbagai macam musibah, berbagai macam tantangan dan rintangan. Namun
mereka tidak mudah untuk lalai, mereka tidak mudah untuk terombang-ambing, mereka juga tidak mudah untuk terpinggirkan dari medan dakwah kehidupan tersebut. Apalagi mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk dijadikan suri tauladan dan contoh bagi kita. Maka kalau kita melihat situasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga dan selalu memelihara Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak pernah satu hari pun mereka lalai dari membaca Al-Quran. Tidak pernah satu pun mereka menepikan satu ayat atau mengamalkan ayat yang lain. Mereka tidak pernah mengambil sebagian atau membuang yang sebagian. Padahal juga Allah sudah ingatkan kepada kita, afatu nami ba'dil kitab, afatakfuru nabi ba'dil. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab atau kalian mengingkari sebagian kitab yang lain? Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka senantiasa mengamalkan Al-Quran secara menyeluruh dan memelihara Al-Quran secara utuh. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah contoh bagaimana Rasulullah dan para sahabat, mereka senantiasa mengamalkan, mereka senantiasa memelihara, dan mereka berupaya menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi saja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain juga banyak kisah-kisah mengenai ayat Al-Quran ini yang menceritakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan keutamaan, ya, dan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Misalnya Allah juga katakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ya, ayat 15 sampai 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasulana yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi kata Allah, hai ahli kitab, ya, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian itu rasul kami, yubayyinu lakum katsiran, yang mana rasul itu telah menjelaskan kepada kamu banyak sekali dari isi kitab, mimma kuntum tukhfuna, yang mana kalian itu senang menyembunyikannya, minal kitab wa ya'fu an katsir, dan kalian juga senang membiarkannya. Nah, Rasulullah datang ini untuk menyampaikan Al-Quran, yang mana sebagian kitab itu terdahulu sering disembunyikan atau dibiarkan oleh umat-umat terdahulu. Nah, hari ini Islam turun dengan Al-Qurannya untuk mengabarkan segala hal. Oleh karena itu dilanjutkan dalam ayat berikutnya, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi kata Allah, dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah, yahdi bihillah, ya, jadi Allah akan menunjuki manittaba'a, orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ridwanahu, subulas salam, ya, dengan jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumat, dengan Al-Quran itu pula akan mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kezaliman, dari kegelapan, dari gelap gulita, ila nur, menuju kepada terang benderang cahaya, yaitu kepada Islam. Biiznihi wa yadihim, dengan izin Allah dan juga atas dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ila siratim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran juga menjelaskan segala hal, segala rinci apa-apa yang terkandung dalam kehidupan, sehingga kita layak untuk mengambilnya, dijadikan pedoman bagi kehidupan kita. Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 misalnya, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran, anzalnahu, yang kami telah turunkan, ilaika, kepadamu, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minaz zulumati ila nur, dari kegelapan, dari gelap gulita, ila nur, kepada terang benderang, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Oleh karena itu, kesempatan di bulan suci Ramadan inilah kita manfaatkan sebaik mungkin, bagaimana kita berupaya membaca
kita juga berupaya mengamalkan, dan yang paling penting kita terapkan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara. Karena dengan Al-Quran itulah yang akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga umat ini, menjaga bangsa ini dari berbagai macam musibah dan dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang zalim. Karena memang yang namanya musibah tidak hanya orang zalim saja akan merasakan dampaknya, termasuk orang-orang beriman akan merasakan dampaknya. Namun bagi kita yang senantiasa memelihara Al-Quran, insya Allah kita akan melalui semua ini dengan sebaik-baik mungkin, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang mengamalkan Al-Quran dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dan dalam setiap kesempatan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.